Oh, sudah online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini masih diberi limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga dalam keadaan sehat walafiat ini saya akan mengunboxing dan mereview paket kiriman yang saya terima. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita cek dulu mana ini. Oke, dari sini. Oke, dari sini kita buka. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video gratis menarik lainnya dari saya. Oke, sudah terbuka. Yang tajam-tajam kita singkirkan. Oke, mantap guys. Dua. Mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran dua guys. Ada yang jatuh juga. Besar ini. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Dapat bonusan pisau dapur. Mantap, lega ini, gede. Kirain kecil. Terima kasih buat ini hadiahnya. Pisau dapur stainless. Kita lihat yang satunya, kita coba. Aman ini buat mamanya di rumah. Pisau stainless. Ya, yang ini kurang tajam. Nanti kita honing pakai honing stick. Apa ini? Ngeri banget ini yang ini. Ini apa ini guys? Tidak perlu diperlihatkan ya. Seperti ini. Set. Sudah cukup. Yang itu guyonannya tukang golok itu. Ya sudah, kita lupakan. Untuk bonusnya terima kasih Juragan. Bonusnya saya terima karena kembali ke anak mas tadi, rezekinya anak soleh, anak mas ini dikasih bonusan. Oke, kita review satu persatu. Gorengannya kita singkirkan dulu, kopinya kita minggirkan dulu. Kita review satu persatu. Dari yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya. Mana tadi? Pakai ini apa ini ya? Ini aja udah kebiasaan pakai yang gede. Yes. Istimendol guys. Pelan-pelan ini, jangan terlalu terburu-buru. Masih pagi, santai dulu. Kan sambil ngopi enak. Kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Jadi saya biasanya ngopi dulu pagi ya, ngopi biar ada inspirasi mau bikin konten apa, mau hari ini mau ngapain, seperti itu. Biasanya di pagi hari itu ngopi. Tentunya setelah sholat subuh, bangun, mandi, sholat subuh, kita amaliyah dulu kehadirat Allah. Lisan ini jangan mengucap apa-apa ketika bangun tidur selain bacaan bangun tidur, jangan berucap dulu lah. Meskipun dengan suami istri, kita usahakan lisan pertama kali kita membaca kalamullah, ayat suci Al-Quran. Jadi ya amaliyah apapun lah bisa menjadi amaliyah kalau ketika diamalkan setiap hari dan dengan istiqomah.
diambil dari Al-Quran. Apa tidak perlu diijazahkan? Tidak perlu. Tidak perlu juga maksudnya bagi untuk umum. Kalau mau diijazahkan lebih afdol lagi. Jadi ada sanadnya. Tapi kalau saya biasanya, saya ada ijazah gitu. Saya ada ijazah dari Pondok Kediri. Amaliyah saya misalkan pagi membaca surat Al-Waqiah gitu ya. Minimal 1 kali. Sehari semalam lebih banyak lebih baik. Oke, kembali ke pergolokan. Ini akan saya buka ya, meskipun sudah manis sekali dibungkus seperti ini. Akan saya buka biar terlihat keeksotisan dari bilah ini, totalitasnya. Tapi dari tadi saya ini mendengar bunyi tok-tok ini. Tok-tok. Ya, kan? Bisa jadi ini di proses penyarungannya. Oke, kita lihat ya, ini kayu sono keling tua. Kemarin saya sudah sampaikan, saya cuplik kalau handle-nya jengkolan model Banten itu kan modelnya kayak gini ya, model cepot gondolan ya, bukan mirip wayang cepot ya, tapi seperti inilah. Kalau jadi bayang-bayang gitu di tembok, disentrong itu seperti yang cepot, handlenya nyaman banget. Ini kan full sono keling ya, sono keling tua ini. Kita buka semuanya. Ya, terlihat banget ya otok-otoknya ya, bahaya ini nanti, perlu kita perbaiki bunyi otok-otoknya ini. Otok-otok biar tidak membahayakan. Oke, gede banget. Di pin dan dural kuningannya dia halus banget. Menurut saya ini nggak asal-asalan penggarapannya. Cuman untuk kayu memang dia pemilihan kayunya sono keling atau johar ini ya. Coba nanti yang paham kayu silahkan di komen di kolom komentar ya. Kalau menurut saya ini sono keling, ini menurut saya sono keling, tapi kenapa dia warnanya seperti hitam sekali? Ini menurut saya ada treatment khusus di perkayuannya supaya dia lebih terlihat, nampak jelas serat-seratnya. Terlihat di sini kan warnanya hitam, jadi ada semacam treatment di situ. Oke, ini kan full kayu, model jengkolan. Cuman kan dia ininya menurut saya kurang terlalu rapat. Gede banget guys, gede, dan dari kejauhan udah terlihat kalau ini bukan tempaan tradisional ya, melainkan ini stock remove. Nah itu berarti dia ditempa dengan mesin, jadi jelas presisinya. Terus menggunakan baja-baja modern biasanya. Oke. Ini bahan bajanya dari Sleipner A88. Dia panjangnya sekitar 35 ya, 35 cm. Mantap banget. Kalau semacam ini modelnya candung ya, candung, dan model goloknya ini kopak rawing atau kopak dawing. Model seperti ini, agak menjulang ke atas, terus dari pangkal tengah mengecil, ujung membesar. Ini kelihatan jantan banget, gagah banget, namun tetap memberikan kesan damai. Nah, karena dibungkus dan dihandle dengan kayu, gitu kan.
Artinya dia tidak terlalu garang dengan, atau misalkan dengan bule atau mungkin dengan tanduk ini terlihat garang. Ini terkesan lebih teduh gitu ya. Tapi lihat, presisi sekali, indah sekali, karena tadi itu di stock remove tadi itu. Di sini kuningannya. Nah, jadi dia kuat, dural kuatnya ini, squatnya maksudnya yang di sini ini kuningan, terus dipin satu sampai sini tembus, nggak khawatir copot meskipun gede. Nanti takutnya tahun kemarin ini ada, ini bukan saya memviralkan ya, ada seorang tua yang jagal pakai golok. Goloknya udah lama terlihatannya, begitu bismillah ya Allah, udah orang tua di video ketika mau disembelih, duh ya, semua tercengang dan melongo kalau bahasa Jawanya. Karena apa? Handle ini lepas, loh. Tapi bagi pemirsa, kalau sudah jadi viral di media sosial, itu malah ketawa bukan main, lucu gitu kan, hal yang sangat lucu itu. Padahal waktu itu heroiknya luar biasa saat menuntun menjatuhkan sapi gede, sapi putih gede, agak kehitam-hitaman, luar biasanya seperti itu. Orangnya kan pasti tegang, nervous ya, dredeg, grogi. Begitu dicabut goloknya, lepas ini. Belum tersembelih, masih menyentuh dan ditekan, ini lepas. Nah itulah, kurang dari 18 hari lagi ya insya Allah Idul Kurban. Maka persiapkan goloknya dari sekarang, pilih mana yang cocok dan coba dipertajam, benar-benar dipertajam. Yang sudah punya silahkan diasah, di strobing lebih tajam lagi, atau yang sudah tajam diolesi pakai oles bilah, olesi semuanya bolak-balik, amankan, dipersiapkan itu. Jangan tenang-tenang, wah tenang aja masih kurang lama Pak Ustadz, ini masih minggu kedua nih, lurus. Dan menurut saya kalau punggung bilah ini dia tidak terlalu tebal ya, ukurannya sedang, tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal, menyesuaikan kalau menurut saya. Kalau misalkan punggung bilah dibuat tebal menipis ke ujung, ini otomatis akan berat karena lebar bilahnya sangat lega, panjang bilahnya sangat lega, jadi akan terkesan berat, akan mudah capek. Kalau misalkan Anda menjagal berapa di masjidnya, 30 sapi 60 ekor kambing umpamanya, ya capek. Makanya dibuat seperti ini. Itu semua udah diperkirakan. Jadi ini panjang, lega. Yang suka kayak dorong nih, cocok nih kayak dorong, cocok. Kalau untuk kayak tarik bagaimana? Menurut saya jengkolannya oke, cakep ya. Dia nguncinya itu menggenggam. Ibarat kita itu menggenggam itu erat, dia erat banget. Kunciannya enak. Tapi ini kan panjang, dari bawah ini set masuk, tapi lebih enakannya kayak dorong. Kita coba lihat performanya. Tadi apa baja apa tadi ini? Ini adalah baja Sleipner A88, termasuk kategori baja modern. Kalau kemarin ada yang request gitu, Ustadz minta tolong direview golok baja modernnya. Oke. Ada beberapa golok baja modern, ada beberapa golok baja limbah, ya kan, baja bekas seperti itu. Di ujung guys, ngeri banget ini. Ngeri banget. Bolak-balik ada gambarannya ini, cari yang nggak ada. Oke, yang kita cari yang polos. Ini ujung guys. Kita coba tes ya. Saya tuh kenapa selalu mengatakan
tes ketajaman bilah menurut standar SKKNI. SKKNI adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi benar standar ya. Kalau misalkan orang itu gini, bikin standar selis ketajaman golok adalah di selis tisu misalkan. Wah, ini bahaya kalau sembelih mamanya. Maka membuat standar itu ya, standarnya tajamnya kayak gini. Kalau halus pasti ya tajam gitu aja. Kalau nyendat apalagi sobek itu berarti kurang tajam. Maka saya jarang sekali menggunakan jari saya. Ada master yang pandai mengasah dengan kertas itu. Nah, beliau kalau mengetes ketajaman bilah itu pakai rambutnya gini. Wah, ngeri saya ngelihatnya ngeri. Wah, kayak gini. Terus Bapak Anwar yang ada di Pondok Gresik itu kan malah gini. Wah, ngeri banget beneran. Kalau coba pakai ini, Pak Anwar, pakai ini. Nauzubillah bakal berdarah walaupun nggak sakit karena saking tajamnya ini. Nah, itu perlu diasah dan di stropping mungkin Pak Anwar. Kalau yang beli di saya itu perlu di stropping biar setajam ini. Nah, kenapa tadi alasannya saya tidak menggunakan jari jemari? Karena kadang itu bekas jari jemari kita ini membekas, kalau kita lupa langsung kita masukkan, membekas dan akan menjadikan bintik-bintik korosi, nanti akan menjadi karatan. Oke, ini tadi berminyak belum saya lap ya guys, belum saya lap. Makanya saya kadang pas belum kehabisan minyak kemarin, semuanya habis itu saya nggak pernah, kadang masih posisi berlumuran minyak itu langsung kan saya bilang ini banyak minyaknya padahal tapi udah tajam, berarti ketika ini nanti dilap minyaknya sudah nggak ada, makin tajam karena mempengaruhi. Kadang di sini terlihat basahnya kan, mempengaruhi, dia nggak akan berani diselis tisu kalau banyak minyaknya. Oke, ini ada campurannya minyak zaitun ya guys. Lapnya pakai tisu itu searah seperti ini. Nah, pelan-pelan. Saya seneng lihatnya stok remove itu apa ya, kayak serat bilahnya itu indah banget. Nah, seperti ini. Cakep banget. Nah, kalau yang di sini ini kan agak ngeri, kena tangan jari kita kan ngeri, ya agak ke sini, miring gini. Sambil ditekan punggung bilah, jadi yang kena punggung bilahnya juga kena terusap. Lega banget. Saya kadang-kadang gini ini membayangkan diri saya sendiri. Jadi wah, ini tak jadikan gacuan gitu. Tapi ketika nanti ada yang tanya, ya dan beliau cocok, ya sudah, saya lepas gitu, seperti itu. Kita coba ya. Di ujung mata candungnya ini benar-benar ngeri guys, ngeri banget, tajam banget. Nah, ini kan ada bekas-bekas minyaknya ini kan kena tadi itu di ujung sini guys, ujung melengkung candungnya itu luar biasa, sama tajamnya dia. Masya Allah, ini saya pakai ujung mata candungnya, kayak pisau. Ini insya Allah ini yang beli nggak bakalan kecewa, nggak bakalan rugi ini. Saya cuma kebagian review guys, saya itu cuma bagian review. Jadi orang-orang biasanya seperti ini langsung di screenshot, di japri ke saya, Pak Ustadz ini masih ready, Pak Ustadz ini ready. Waduh, mohon maaf, itu tahun lalu udah laku kayak gitu. Karena ada orang-orang lihat video saya tahun kemarin, itu baru ketahuan sekarang gitu misalkan. Yang tonton udah ribuan baru tahunya sekarang. Masya Allah. Kalau tapi yang subscribe pasti akan mengikuti perkembangannya. Ini Masya Allah. Ini yang satu ya, kita next ya. Saya sebenarnya pengen berlama-lama ini tentang hasil mahakarya tangan dingin seorang maker ternama di tanah air ini, di Nusantara kita ini. Tapi karena kita ada 2 review, maka saya akan mereview satunya lagi.
kesimpulannya dari review ini totalitas dia stok remove menggunakan baja modern, sangat oke, ketajaman bilahnya luar biasa dari pangkal ke ujung. Sudah kita saksikan dan kita buktikan bersama, luar biasa. Di genggamannya nyaman, saya tadi megang terus gini enak gitu. Pakai kuningan gitu ya. Kalau ini pakai duralium bagaimana warna putih? Dia nggak, kurang cakep, pasti kurang cakep gitu ya. Duralium tentunya di sini tidak usah dipin umpamanya. Tapi menurut saya kurang cakep. Kalau dia duralium pasti di sininya harus handle tanduk hitam. Gitu. Maka dipakai kuningan, dia biar nyala, nampak hidup semuanya. Kenapa? Kalau ini pakai tanduk, dia nanti harganya nyultan, harga sultan. Orang pasti akan ngeri, tanya berapa harganya sekian. Wah, takut ya, pasti ngeri. Mundur alon-alon. Nggak mau tanya lagi. Nggak bisa dinego itu, ya bisa lah Pak. Paling free ongkir. Seperti itu. Maka dibajuin dengan sarung kayu supaya bisa apa ya, orang-orang kalangan jagal tahunan itu bisa memiliki seperti itu. Dikasih kayu sarungnya tanpa aksesoris ya, dan dihandle kayu juga tanpa aksesoris. Tapi bagaimana supaya kayu-kayu ini bisa nyala, bisa hidup saat dia disarungkan? Ya permisi ya, kita tutup ya, udah kita tutup, set. Bagaimana bisa ini bisa terlihat eksotis? Maka ini dikasih kuningan, gitu kan? Pin satu, jadi kelihatan masih nyala. Mantap, goloknya Pak Ustadz mantap. Nah seperti itu. Dan tadi itu kelebihannya ya. Minusnya sekarang yang saya bacakan, minusnya adalah ini adalah otok-otok. Golok otok-otok. Nanti kalau tanya Pak Ustadz, golok otok-otoknya ada. Nah ini bagaimana nanti kita kan ini durasinya agak panjang ya, nanti belum satunya lagi panjang ini durasinya. Maka kita orang kepanjangan kadang di skip langsung udah itu aja cukup. Nggak mau dengerin cuap-cuap saya ini. Saya kalau pagi ngoceh kayak burung gitu. Jadi makanya saya sering review pagi hari. Kalau malam saya males, tinggal celes-celes gitu aja saya. Kalau malam di kamar itu mengganggu istri anak tidur. Jadi saya pagi gini ada kopi ngoceh saya. Nah terus ini nanti di video selanjutnya akan saya ini ya, tutorial yang kemarin saya sampaikan cara mengatasi golok yang longgar, nanti langsung kita garap di sini ya. Jadi minus ini akan kita selesaikan biar tidak ada minusnya, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan golok yang selanjutnya ini. Jangan di skip ya guys, biarkan dinikmati aja. Makanya kalau lihat videonya saya, kalau durasinya panjang mending ke warung kopi. Kalau yang nggak punya, yang paketannya nipis, mending ke warung kopi minta passwordnya. Wah ini kok otok-otok lagi juga. Duo otok-otok. Oke. Mantap guys. Otok-otok juga ini. Duo otok-otok. Berarti kembar guys. Kita buka ya biar tahu. Oh ternyata kembar kalau itu. Jadi kita namai golok ini si duo otok-otok. Itulah kehebatan maker kita. Cara ini apa namanya, menggabungkan antara kayu-kayu yang ada di Nusantara, ya kan? Bagaimana cara ini keliru ini kayak tadi. Kalau keliru gini malah ngebulet plastik warpnya ini.
tapi nampak ini, nampak apa namanya, yang treatmentan kayunya kelihatan, ketarik, keangkat dengan minyak ini. Kalau saya mengatakan treatment ya, supaya ini serat-serat kayunya di treatment supaya bisa hidup, nampak gitu ya, kelihatan banget. Duo otok-otok. Kalau menurut saya ini yang tadi ya, di handle-nya dia ada sedikit jambul. Kalau yang ini di handle-nya ada sedikit jambul. Kembar pasti, kembar itu identik, kembar itu pasti ada kesamaan, tapi ada sedikit yang bisa kita tandai. Orang kembar kan gitu, oh si A tanda ada tai lalatnya di sini, kembar tapi ada kecil, atau mungkin hanya titik tai lalat umpamanya, untuk menandai si kembar tersebut. Nah seperti itu. Sama dengan ini, kalau yang ini kembar, dua-duanya sama persis, berbahan sama, dari sarung dan bilahnya, handle dan aksesorisnya. Namun untuk membedakan keduanya, si maker memberi tanda. Oke, si maker memberi tanda di mana? Di jambulnya. Oke, di sini ketahuan dia. Oke guys, ya kan, kembar kan, sama persis, panjang, semuanya sama guys. Tuh, sama, satu tangan maker. Ya si jambul, Pak Jambul. Kita langsung aja, kita next di tes ketajaman ya, karena tadi sudah saya review totalitas di yang kakaknya tadi. Ini adiknya mungkin ditandai dengan handle-nya ya. Untuk handle-nya dia cakep banget, sama, tapi ini kan lebih gitu, jambulnya ini loh, di sini ke sini lebih kokoh. Tadi saya bilang di sana tadi kakaknya cengkeramannya lebih menggenggam, ini makin erat menggenggam ini. Tapi pak otok-otoknya ini, minus otok-otoknya ini akan kita selesaikan setelah ini nanti ya. Kita buka, ketika keluar bunyinya kayak pedang guys, keluar masuknya. Mantap, cing, gitu ya. Sama persis, stock remove di model sama, dari tangan maker yang sama, seperti ini. Kopak rawing ya modelnya, menjulang gitu. Bahan sama, semuanya sama persis. Kita lap dulu. Ini kan berbalur minyak. Set. Lega banget ini, tebal lebarnya. Lebarnya lega banget. Nah, yang saya dulu pernah bilang, kalau kita kalangan pecinta golok itu tidak terlalu demen yang kinclong ya, yang mirror polish. Makanya yang tajam-tajam nih, satin polish, dia nggak kinclong, tapi seratnya kelihatan tuh, serat-seratnya itu kelihatan sekali. Ini namanya stock removal. Nah, ini bukan tempaan manual, bukan tempaan pandai, melainkan mesin. Langsung kita tes di ujung ya. Tadi kan di sana kakaknya tadi, satunya kembarannya, dia kehebatannya di ujung itu luar biasa. Yang ini bagaimana? Masya Allah ya guys ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, kalau sudah kayak gini, orang tanya, itu slis tisu bisa nggak Pak Ustadz? Loh, ya sudah, silahkan dibeli, dicoba sendiri. Orang kayak gini, ini aja kertas
didiamkan, bilah kita jatuhkan tapi tetap dikunci ya, dijatuhkan tapi lepas ya, kaki kau yang kena berdarah nanti, tetap diginikan. Tuh. Ini cuman asal-asalan, tangan ini asal-asalan, tapi kaki harus hati-hati ya, kaki bersila itu dijauhkan. Jangan kau jangan kaki kau luruskan, keliru. Nah ini, nah. Ini asal-asalan. Karena saking tajamnya guys, dibelok-belokkan Pak Ustadz. Oh siap, oh siap, seperti itu. Sudah cukup kertas saja. Mau plastik, mau tisu, kalau sudah ketajamannya seperti ini, tapi terdengar dari bunyinya seperti itu, sudah keras, bunyinya keras loh. Bunyi namanya benda tetap aja bunyi, namanya kertas bunyi, apalagi saya pakai mikrofon ya, tetap bunyi. Tapi kehalusannya, hasil ini, sayatannya, itu sudah menunjukkan ketajamannya. Apalagi di ujung kan dia agak gendut ya, gendut menjulang gitu kan di sininya, di candungnya, candung khas kopak dawing atau kopak rawing seperti ini dia. Kalau bahasa Jawanya itu ndegek, modelnya itu ndegek gitu kan. Nah seperti itu pasti bentuk candungnya seperti ini. Tapi kalau dia lurus, bilahnya lurus seperti ingas merah, candungnya pasti tegas, gitu kan. Nah ya, ini aja gini, masya Allah, luar biasa tajamnya yang di sini, halus banget. Wah, dah cukup. Saya kira cukup ya review hari ini tentang golok berbaja modern Sleipner A88. Panjangnya insya Allah ini 35 ini. Nanti saya tulis di deskripsi ya, panjang bilahnya. Terus tentang ini -2 ini nanti habis ini kita selesaikan sekalian hari ini, biar tidak ada minus, biar ini yang memiliki 2 bilah golok ini agar tidak ada kekecewaan. Tajamnya luar biasa tapi itu lodo, itu otok-otok mamanya. Nah, bapak otok-otoknya akan kita hilangkan nanti. Dia pasti orang dipuji-puji tapi akhirnya dijatuhkan, dihina, kan pasti kecewa. Begitu juga pemilik atau si empunya ini pasti seperti itu. Nah maka akan kita selesaikan supaya tidak otok-otok lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, datangnya itu dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebaikan-kebaikannya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution in Gentlemen, please welcome Dara
him wet. Baby, pop your pussy like this.